Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada kegiatan kolaborasi secara online. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan teknik coaching dengan tahapan Tirta, di mana saya, Lutfiatur Rohmah sebagai pengamat, dan Ibu Lilik Sari Permata sebagai coach, sedangkan Bu Kholifani Utami sebagai coachee. Adapun gambaran pada kasus 3 kali ini, Bu Lilik Sari dan Bu Kholifani ini adalah sama-sama guru, rekan sejawat, di mana Bu Utami ini bercerita kepada Bu Lilik Sari jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah ketika melakukan supervisi saat Bu Utami mengajar. Nah, waktu pengawas sekolah melakukan supervisi tersebut, tampak keberatan ketika Bu Utami itu mengajar tanpa membawa buku teks. Sedangkan Bu Utami selaku pengajar memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya, tidak hanya dari buku teks. Ketika diingatkan oleh pengawas, Bu Utami pun sudah menyampaikan meskipun tidak memakai buku teks, Bu Utami tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tadi yang tidak menggunakan buku teks. Tapi pengawas tersebut rupanya tersinggung dan melaporkannya kepada kepala sekolah. Untuk lebih jelasnya, nanti akan dipraktekkan secara langsung oleh Bu Lilik dan Bu Utami. Monggo. Assalamualaikum, Bu Utami. Waalaikumsalam. Yuk, Lili. Kok tumben sendirian, Bu Utami? Bukannya sekarang waktunya istirahat dan makan siang. Ayo, makan ke kantin yuk. Bu Lili, kayaknya saya enggak mood ini makan. Tahu ya? Tumben. Pantas saya perhatikan kok dari tadi kok agak kurang enak gitu ya, saya perhatikan. Bu Utami, apa ada masalah, Bu Utami? Iya nih Bu, kemarin kan di jam pertama saya kan disupervisi oleh Bapak pengawas. Dan ya gitulah, seperti biasa perangkat pembelajaran saya diperiksa. Gitu. Bu Utami, kan bukankah kita itu setiap tahun seperti ini, sudah terbiasa dengan kegiatan supervisi itu, Bu. Yang mengganggu Ibu tidak konsen atau tidak mood itu apa ya kira-kira? Jadi gini Bu, waktu saya tadi disupervisi, tiba-tiba Bapak pengawas itu menanyakan kenapa saya nggak menggunakan buku teks. Kemudian ya saya sampaikan saja bahwa saya memang tidak menggunakan buku teks, saya hanya menggunakan sumber belajar yang lain selain buku teks, karena menurut saya itu lebih bervariasi dan lagi pula sumber belajar yang saya gunakan juga sesuai dengan kurikulum yang dipakai saat ini, Bu. Ternyata sepertinya Pak pengawas entah kenapa tiba-tiba saya dilaporkan ke kepala sekolah, Bu. Oh begitu. Jadi Ibu Utami itu merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut. Saya ngerti perasaan Ibu Utami. Iyalah Bu Lili, menurut saya jikalau kita mengajar hanya berpedoman pada buku teks saja, ya siswa bisa sumber belajarnya pun atau sumber informasinya pun juga terbatas menurut saya. Dan lagi kalau hanya buku teks saja, kan anak-anak bisa pinjam dan bisa dibaca di rumah. Iya Bu Utami, saya setuju dengan Ibu ya. Kita memang harus kreatif Bu, memanfaatkan berbagai sumber belajar. Sehingga dengan kita itu kreatif, anak-anak itu akan tertarik dengan pembelajaran kita dan merasa senang dengan pembelajaran kita. Kira-kira apa yang diharapkan nantinya kita itu diskusi tentang masalah ini ke depannya menurut Ibu Utami? Ya karena Bu Lili bertanya, ya saya sih harapannya kepingin lebih plong lah menceritakan unek-unek saya atau yang apa ya istilahnya beban yang saya
hadapi saat ini gitu loh. Kayak saya merasa nggak nyaman gitu loh Bu. Tiba-tiba saya dilaporkan ke KS gitu, karena menurut saya sih merasa nggak salah gitu kalau menurut saya. Iya ya Bu, iya memang Bu Utami, memang biasanya kita lebih tenang setelah kita itu bercerita tentang masalah kita. Waktu supervisi itu apakah Ibu sudah menjelaskan alasan kenapa tidak menggunakan buku teks kepada pengawas? Ya, waktu Bapak pengawas tanya sih langsung saya jelaskan Bu, alasan kenapa saya tidak menggunakan buku teks. Saya menceritakan alasannya dan apa saja yang saya lakukan selain menggunakan buku teks. Tapi saya juga kaget kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk malah Bapak pengawas lapor ke KS, saya dilaporkan ke kepala sekolah, Bu. Iya, kira-kira kenapa ya pengawas tersinggung ya? Apakah mungkin hanya soal buku teks saja Bu? Tidak ada hal lain yang mungkin tadi menyinggung perasaan Bapak pengawas? Ya, sewaktu ditegur tadi sih saya memang merasa atau berlaku agak sedikit ngotot sih Bu Lili. Bu Lili kan tahu sendiri saya. Jadi saya sih merasanya karena saya merasa nggak salah, dan ketika ditanya kenapa nggak pakai buku teks ya saya sih menjelaskannya, dan mungkin juga ya itu saya merasa mungkin saya agak sedikit ngotot gitu. Mungkin ada bicara saya juga agak sedikit tinggi ke Bapak pengawas, apa mungkin itu yang membuat Bapaknya tersinggung ya ke saya ya? Saya sih Bu ya, menurut saya gaya belajar Ibu itu yang menggunakan sumber belajar yang variatif itu saya sangat apresiasi Bu. Nah, berkaitan dengan respon pengawas yang tersinggung, mungkin sepertinya Ibu sampaikan itu tadi terjadi miskomunikasi. Nah, karena Ibu menjelaskannya dengan, saya nggak tahu ya, mungkin Ibu menjelaskannya dengan tegas atau dengan nada tinggi, saya juga nggak tahu. Ya, menurut Ibu, jika Ibu menjelaskan dengan cara yang lebih baik mungkin atau slow mungkin ya, kira-kira pengawas akan memberikan respon yang berbeda juga mungkin ya Bu ya. Saya juga mikir kayak gitu Bu Lili. Mungkin juga kalau misalkan saya nggak terlalu ngotot, mungkin nggak menggunakan nada yang tinggi, mungkin Bapaknya juga nggak akan tersinggung kali ya. Iya, Saya juga merasa iya, gitu. iya ya Bu. Iya. Nah, kalau begitu sampai saat ini Bu Urtami apa yang sudah dilakukan untuk memperbaiki hal itu? Apakah sudah menghadap pengawas? Sebenarnya sih menghadap belum Bu, tapi saya sudah coba menghubungi via telepon dan WA, tapi sampai saat ini masih belum direspon itu. Gimana ya Bu Lili ya? Oh, jadi sudah mencoba dihubungi tapi belum dibalas ya. Nah, selain Iya. itu apa lagi yang sudah Ibu lakukan karena WA-nya tidak dibalas itu? Ya, sementara ini itu yang sudah saya lakukan, Bu Lili. Tapi saya juga berpikir untuk menemui kepala sekolah dan menjelaskan detail persoalannya. Mungkin, tapi saya agak sedikit ragu sih, Bu Lili. Apakah mungkin kepala sekolah bisa memahami apa yang saya maksud? Mengingat saya juga sudah menyinggung Bapak pengawas. Gitu ya. Nah, tapi Bu, jika tidak dicoba, kita kan tidak tahu, tidak akan mengetahui hasilnya, Bu Utami. Nah, kira-kira apa yang akan nantinya Ibu jelaskan? Ya, Bu Lili sih benar. Memang kalau memang kita tidak coba ya mungkin kita nggak tahu hasilnya. Saya sih berniat inginnya menjelaskan secara detail duduk permasalahannya. Kemudian saya juga akan minta maaf dan kedepannya akan berkomunikasi dengan cara yang lebih baik dan santun, tidak menggunakan nada tinggi. Jadi lawan bicara saya jadi bisa lebih memahami dan merasa dihargai dan dihormati. Gitu ya. Menurut Ibu, mengapa sih Ibu harus menjelaskan lagi? Nah, dengan cara yang tadi Ibu maksud itu?
Ya menurut saya agar kepala sekolah dan pengawas mengerti bahwa saya nggak bermaksud untuk membantah atau menyinggung. Makanya saya mungkin berpikir ingin menyampaikan apa yang menurut saya baik mengenai pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Saya yakin kepala sekolah ataupun bapak pengawas mengertilah maksud apa yang saya lakukan itu mesti tujuannya yang terbaik untuk kelas saya. Kenapa saya tidak menggunakan full text dan malah menggunakan media atau materi yang lebih bervariasi. Itu menurut saya. Gitu. Iya, itu baik sekali Bu Utami. Itu inisiatif Ibu yang menjelaskan ulang kepada kepala sekolah dan meminta kepala sekolah untuk mempertemukan Ibu dengan pengawas untuk memperbaiki hubungan kerja. Nah, kira-kira Bu, selain kepala sekolah, apakah ada pihak lain yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Terutama jika terjadi hambatan pada rencana aksinya Ibu Utami nanti. Misalnya pengawas masih marah atau tidak mau menemui Ibu, bagaimana itu? Kalau itu sampai terjadi nantinya. Ya, saya sih rencananya memberi waktulah sementara untuk kami untuk cooling down, terutama juga saya. Saya rasa nggak baik juga kalau saya ngotot meminta untuk berdiskusi atau meminta maaf dalam waktu dekat ini sebelum kami sama-sama meredam emosi terlebih dahulu. Jadi kalau menurut saya cooling down dulu lah itu. Tapi untuk saya berpikir juga untuk meminta bantuan Bu Vivi sebagai Wakahumas untuk ya membantu saya karena mengingat kedekatannya Bu Vivi dengan Bapak pengawas kalau menurut saya gitu Bu. Iya. Wah. Menengahi atau membantu menyelesaikan permasalahan ini. Iya, oke. Iya Bu Utami, wah itu saya pikir itu langkah yang sangat tepat sekali ya. Selamat karena Ibu telah menemukan solusinya ya, itu merupakan solusi bagi saya. Ya, Ibu akan bagaimana Ibu akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi solusi tadi? Ya, sesegera mungkin lah saya ingin melaksanakan rencana saya ini, menemui kepala sekolah dan berdiskusi dan minta maaf terhadap Bapak pengawas dalam hal ini. Saya rasa saya ingin segera melaksanakan rencana ini agar kami semuanya atau masalah ini tidak berlarut-larut dan saya juga tidak merasa terbebani gitu ya Bu Lili ya, biar nyaman gitu melaksanakan tugas berikutnya. Oke. Wah, itu rencana yang bagus Bu Utami. Nah, sekarang gimana perasaannya Bu Utami setelah menceritakan kepada saya? Apakah Bu Utami lebih baik lagi atau masih mengganjal di hati? Gimana Bu? Ya terus terang saya plong sekali Bu Lili. Saya terima kasih matur nuwun sekali ya ngajak bicara saya seperti ini karena saya sendiri mau memulai bicara dengan orang lain nggak tahu caranya ya. Jadi saya merasa plong sekali ini mengeluarkan unek-unek saya lewat Bu Lili ini. Oke, soalnya saya tuh nggak biasa melihat Bu Utami itu murung. Orangnya kan energik, celuc gitu ya. Kalau berjalan kan seperti itu. Nah, begitu murung lah saya tanya, kenapa? Nah, seperti itu. Nah, sekarang sudah plong, nah sudah ada solusinya dan insya Allah nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah akan membantu dan beberapa teman mungkin di Wakahumas juga akan membantu Bu Utami menyelesaikan masalahnya. Nah, sekarang kan masih ada waktu Bu Utami. Ayo kita ke kantin. Wis enggak usah dipikirkan lagi tuh. Mari kita bahagia Bu Utami. Oke, ya. Oke, ayo Bu Lili matur nuwun ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah baik. Baik Bu. Ayo let's go ya. Baik, terima kasih kepada Bu Lili dan Bu Utami. Saya sebagai pengamat mengikuti proses praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Lili kepada Bu Utami dengan model Tirta dari awal sampai akhir tadi.
tahapan model Tirta sudah dilakukan oleh Bu Lili, di mana untuk penyampaian tujuannya pada bagian pembuka tadi Bu Lili telah mengajukan pertanyaan umpan balik mengenai tujuan dari sesi coaching yang diperjelas oleh Bu Utami tadi, menyampaikan bahwa tujuannya ingin menyelesaikan masalahnya. Sedangkan pada tahapan identifikasinya, dari pertanyaan-pertanyaan Bu Lili tadi sudah mengarah dan istilahnya memancing untuk mengidentifikasi dari masalah apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh Bu Utami selain hanya ditegur oleh kepala sekolah. Bu Lili Sari tadi sudah menggali dan mengidentifikasi masalah Bu Utami. Selanjutnya dengan tahapan rencana aksi, setelah Bu Utami menyampaikan identifikasinya masalahnya tadi, pokok permasalahannya, akhirnya Bu Utami juga menyampaikan rencana-rencana yang ingin dilakukan, tentunya dengan arahan dari Bu Lili selaku coach tadi pada rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Utami tadi, seperti ingin menjelaskan, ingin bertemu langsung dengan pengawas dengan bantuan teman-teman, beberapa teman dan beberapa pihak tadi, supaya tidak ada lagi salah paham. Karena dari identifikasi masalah tadi mungkin bisa jadi dari apa yang disampaikan Bu Utami itu ada yang kurang tepat disampaikan oleh Bu Utami kepada Bapak pengawas. Nah, yang tahapan terakhir dari sisi tanggung jawab dalam hal ini komitmen, Bu Lili mengarahkan Bu Utami untuk membuat komitmen dan untuk melakukan perubahan dari apa yang sudah direncanakan untuk memperbaiki keadaan yang dihadapi dengan sesegera mungkin supaya masalahnya tidak berlarut-larut dan bisa mengembalikan performa kinerja Bu Utami di lingkungan kerja. Baik, demikian praktek teknik coaching dengan model Tirta yang dilakukan oleh Bu Lili dengan Bu Utami pada kasus 3 telah selesai. Saya selaku pengamat mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.